Ya, Desvita, MC sudah siap? Desvita Nur. Belum masuk. Diganti. Ada Indah nggak Pak? Ada. Indah Rahman dan Indah Rahmanda. Ya, karena Desvita belum bisa gabung, Mbak Indah bisa membuka nggih sebagai MC. Indah Rahma. Baik, Bu. Nggih, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa dipertemukan pada pengajian kelas siang hari ini. Setelah sekian lama kita vakum dari pengajian kelas, untuk membuka pengajian kelas pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Saifullah. Dipersilahkan. Sebelumnya mohon maaf suara saya terdengar, teman-teman? Dengan jelas. Jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun qalami wa yasturun. Hanya soal kurang lagi. Rahmat rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsir wa yubsirun بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون
ولا تطع كل خلاف مهين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan membacakan arti dari Quran Surat Al-Qalam ayat 1 sampai 10. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Shadaqallahul Azim. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari wali kelas yang akan disampaikan oleh Bu Okta. Dipersilahkan. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan pengajian kelas melalui Zoom. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hima Ikrimah yang sudah menyempatkan waktunya sehingga pada siang hari ini beliau akan mengisi pengajian kelas untuk kelas kita. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah membantu terlaksananya pengajian kelas pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada siswaku semuanya, kelas 12 IPS 2 yang sudah mengikuti pengajian siang hari ini, dan kepada wali murid sekalian yang sudah gabung pada pengajian kelas kita siang hari ini. Ya, kalau kita flashback nih, 1,5 tahun yang lalu, pengajian kelas ini sering dilaksanakan bergantian, berurutan dari rumah satu ke rumah yang lainnya, yaitu kita ke rumah siswa, ya, dimulai dari yang paling dekat. Tetapi karena dengan adanya pandemi yang sudah merebak ya di Indonesia, sehingga kegiatan ini sudah vakum lumayan lama. Ini merupakan pengajian kelas perdana kita, meskipun melalui virtual. Saya harapkan kalian tetap semangat, tetap mengikuti kegiatan ini. Semoga dari kegiatan ini bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Kemudian untuk siswaku, meskipun PTM kita masih berjalan, dalam seminggu masih masuk hanya 1 kali, tetapi semoga tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Ingat, kalian sudah kelas 12. Sebentar lagi kalian akan menjadi mahasiswa. Mulai dari sekarang kalian latihan mandiri, belajar sendiri, tidak usah diopiak-opiak. Kalau dulu ketika di kelas itu kan sering belajar bersama begitu. Kemudian mengerjakan sesuatu dipecahkan secara bersama. Nah, sekarang kalian latihan untuk memecahkan permasalahan sendiri. Itu ya pesan saya ya. Tidak banyak yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada MC. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ukta yang telah menyampaikan sepatah dua katanya dan juga doa untuk harapan kita semua di kemudian hari. Kemudian sambutan dari ketua kelas yang akan disampaikan oleh teman kita Radita Ranggi Ananta. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat Ibu Okta selaku wali kelas 12 IPS 2. Yang terhormat Ibu Hima selaku pengisi kajian pada pengajian kelas siang hari ini. Yang terhormat guru-guru serta staf karyawan yang menyaksikan kajian melalui Zoom online. Tak lupa serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur, marilah kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya, limpahan berkahnya kita dapat berkumpul walaupun secara online, walaupun secara virtual dalam kajian kelas yang hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada bimbingan kita, leader kita, uswah hasanah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang berkenan untuk join atau hadir dalam rapat virtual ini, dalam pengajian virtual ini. Semoga nantinya dapat mengikuti prosedur jalannya pengajian ini dengan baik, sehingga ilmu juga yang diterima dapat bermanfaat juga. Kembali lagi untuk terakhir kali kita kajian kelas itu sepertinya sudah hampir 2 tahun ya teman-teman. Itu terakhir kali kita pengajian kelas. Nah ini alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat mengadakan pengajian kelas lanjutan lagi walaupun secara online. Jadikanlah ajang ini, sarana pengajian ini untuk sarana silaturahim dan sarana untuk menimba ilmu, karena ilmu merupakan pegangan kita, senjata kita untuk menghadapi masa depan, baik di dunia wal akhirah. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih lagi atas kesempatan dan kehadiran teman-teman. Saya akan mengucapkan sedikit patah atau sedikit kata-kata yang saya buat. Tetap semangat teman-teman untuk menimba ilmu. Semangatlah, jangan pernah putus asa. Selamat berjuang untuk perjuangan yang tidak pernah habis untuk diperjuangkan. Cukup sekian sambutan dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Radit atas motivasinya. Mas Radit itu sangat jadi panutan ya buat ketua kelas kita selama 3 tahun. Kemudian selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Bu Hima Ikrimah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa jelas terdengar? Dengar, Bu. Coba Waalaikumsalam sekarang. warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum salam loh. Baru basmalah. Ini saking semangatnya ya. Ya coba tes dulu. Semua kamera tolong dinyalakan. Semuanya on cam. Kemudian akan saya sapa untuk kelas 12 IPS 2
Yang katanya ganteng-ganteng akan saya sapa lewat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang katanya cantik-cantik juga jangan mau kalah sama yang ganteng-ganteng. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya, baik yang ganteng maupun yang cantik, 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masih semangat? Semangat. Insya Allah masih mau dikuat-kuatin. Semangat yang dibuat-buat? Pasti Ya, masih Bu. semangat. Kita mulai ya kajian kelas untuk sore hari ini, yakni Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Semoga pengajian kelas pada sore hari ini bisa terselenggara dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari bersama-sama untuk kelas 12 IPS 2 kita lantunkan, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini walaupun cuaca mendung tadi sudah diawali dengan hujan, artinya kajian pada sore hari ini semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat-umat beliau. Dan kita semua senantiasa berharap dan berdoa agar tidak hanya kita yang mengaku sebagai umat Rasul, tapi Rasul juga mengakui kita sebagai umat beliau. Pada sore hari ini yang kami hormati Ibu Oktavia Subekti selaku wali kelas dari 12 IPS 2, yang kami hormati pula untuk anak-anakku semuanya 12 IPS 2 yang sangat semangat, sudah lama tidak berjumpa, tentunya kalian tambah dan semakin baik. Kemudian kami sampaikan hormat juga dan terima kasih juga kepada para panitia dan tim IT SMA Muhammadiyah Wonosobo sehingga pengajian kelas secara virtual ini dapat terselenggara dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Baiklah, untuk anak-anakku semuanya, kita mengangkat tema. Temanya apa, sudah dibaca atau belum? Menuntut ilmu dengan ilmu. Ya, temanya adalah menuntut ilmu itu butuh ilmu. Menuntut ilmu itu harus menggunakan ilmu. Makanya, hujan ya. Begini, kalian tahu Khulafaur Rasyidin yang terakhir? Ada yang tahu? Khulafaur Rasyidin itu yang pertama siapa? Tahu, Bu. Yang terakhir saja. Yang terakhir siapa beliau? Ya, betul. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib ini mengatakan bahwa ilmu itu akan menjaga kalian, berbeda dengan harta. Kalau harta, kalian akan sibuk menjaganya. Kemudian beliau melanjutkan bahwa tidak akan bertambah seseorang kecuali kemuliaan bagi orang yang memiliki ilmu. Maka kenapa engkau lebih memilih menuju pada kebodohan atau kesesatan dan meninggalkan keilmuan? Padahal
menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa fardhatun, bagaimana? Ada yang hafal? Thalabul ilmi fardhatan ala kulli muslim. Artinya bagaimana? Bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban fardhu ain bagi setiap muslim. Nah, kalau kalian sudah belajar sejarah kebudayaan Islam, kita mengenal bahwa masa kejayaan Islam itu pernah diraih oleh kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Salah satu khalifahnya adalah Sulaiman Al-Qanani. Beliau ini terkenal dengan seorang pemimpin atau seorang khalifah yang sangat pemberani. Perang terus-menerus untuk meluaskan dan menyebarluaskan Islam serta wilayah-wilayah agar semua wilayah di seluruh negeri atau di seluruh dunia itu mengenal Islam. Sehingga beliau ini sangat masyhur. Pada masa-masa pemerintahan beliau merupakan masa kejayaan, keemasan dari umat Islam itu sendiri. Semua ilmu pengetahuan, kemudian dari sosial, budaya, kemudian arsitek, seni, dan sebagainya semua melejit saat masa kepemimpinan dari Sulaiman Al-Qanani ini. Beliau itu sangat terkenal. Saking terkenalnya beliau, ketika beliau wafat, banyak lonceng-lonceng di gereja-gereja baik di benua Asia, Eropa, maupun Afrika berbunyi secara bersamaan. Karena mengenang, karena berkabung atas meninggalnya beliau. Beliau Sulaiman Al-Qanani ini orang yang sangat memperhatikan tentang ilmu pengetahuan. Beliau walaupun sudah cerdas, walaupun pandai, walaupun cermat dalam mengatur strategi, ketika ingin mengambil sebuah keputusan untuk seluruh rakyatnya, untuk keputusan di dalam negerinya itu, maupun luar negeri, karena beliau bisa menguasai 3 benua, yakni benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Ketika beliau ingin mengambil sebuah keputusan, beliau selalu menanyakan keputusan tersebut kepada ahli dalam bidangnya dan para ulama. Beliau khawatir ketika beliau mengambil sebuah keputusan itu, keputusan yang diambil hanya berlandaskan logika saja. Padahal kalau kita berlandaskan logika saja, yang ada hanya dari hawa nafsu. Maka beliau khawatir. Oleh karena itu, setiap ingin mengambil sebuah keputusan, beliau selalu menanyakan kembali kepada para ahli dan kepada para ulama. Beliau ingin mengambil keputusan terbaik dan sesuai dengan syariat Islam. Apakah beliau itu bukan orang yang pandai? Tentu beliau itu sangat ahli dan pandai, tetapi beliau ingin agar setiap keputusan yang beliau ambil sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak mendolimi bagi seluruh rakyatnya. Karena seluruh rakyatnya ini majmuk, ada yang beragama Islam dan ada yang beragama non-Islam. Maka beliau sangat berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang beliau tetapkan untuk negara-negara di bawah kepemimpinannya. Kalau kalian pernah melihat mungkin di YouTube atau serial-serial sinetron Turki, itu banyak dipelencengkan dari sejarah yang sebenarnya. Sulaiman Al-Qanani itu menjadi sebuah momok besar bagi mereka-mereka bangsa Arab, karena beliau pernah memfatwakan untuk melarang adanya pesta dansa di Prancis, sehingga beliau ini dimusuhi oleh orang-orang Prancis. Karena menurut beliau, pesta dansa ini bisa memunculkan atau menimbulkan sebuah perzinahan. Makanya selama 100 tahun di Prancis tidak diadakan, tidak diperkenankan mengadakan pesta dansa. Kemudian saat berperang melawan Hungaria, beliau ini memerintahkan, jadi ketika perperangan
barisan itu dibagi jadi 3 lapis. Lapisan yang pertama dan lapisan yang kedua ini adalah barisan prajurit-prajurit yang bersenjatakan pedang dan perisai saja. Tapi untuk barisan yang ketiga, beliau menyiapkan meriam-meriam sangat besar untuk menghabisi lawannya. Ketika mereka sudah mau memulai peperangan, namanya Perang Mohak karena terjadinya di Bukit Mohak. Ketika sudah mulai peperangan, untuk barisan 1 dan barisan kedua itu menyebar ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Para pasukan Hungaria mengira bahwa pasukan Muslim ini takut, makanya mereka itu kabur lewat sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu adalah strategi yang ditetapkan oleh Sulaiman Al-Qanani ini. Ternyata tujuan dari melebarnya pasukan untuk lapisan 1 dan 2 ke sebelah kanan dan kiri ini untuk mengepung pasukan Hungaria. Pasukan Hungaria yang semula itu sangat semangat mengira bahwa pasukan Muslim ini sudah takut, ternyata mereka tercengang dan berhenti ketika melihat barisan yang ketiga, yaitu barisan meriam-meriam besar yang bersiap untuk menghabisi seluruh pasukan Hungaria ini. Peperangan terjadi dan banyak pasukan Hungaria yang tewas. Selain yang tewas ini, mereka ketakutan dan mengalah. Itulah penyebabnya kenapa bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat ini sangat dendam terhadap Sulaiman Al-Qanani. Karena itu tadi sudah melarang dansa, kemudian strateginya untuk mengalahkan musuh itu sangat cerdik, sehingga orang-orang kalau kalian nonton film atau serial di TV harap disaring dulu. Kalau kalian melihat si serial dengan judul King Sulaiman, itu bukan Sulaiman Al-Qanani umat Islam, tapi itu cerita fiksi yang dihayalkan atau yang sengaja dibuat untuk membelokkan sejarah Islam. Jadi kalian harus berhati-hati ya dalam menonton atau menerima informasi dari berbagai sumber. Kembali lagi, Sulaiman Al-Qanani itu adalah contoh orang yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, orang yang sangat menghargai ilmu, sehingga beliau juga terkenal dengan membangunkan beberapa makam dari ulama-ulama besar di penjuru-penjuru dunia untuk mengangkat derajat dari orang-orang yang berilmu tersebut. Beliau membangunkan makam dari Imam Abu Hanifah di Irak kalau tidak salah. Kemudian tercatat selama kepemimpinan Sulaiman Al-Qanani ini beliau telah membuat kurang lebih 200 perundang-undangan yang semua perundang-undangan ini telah dilegalkan oleh para ahli dan dilegalkan oleh para ulama. Beliau ini tertib administrasi, sehingga ketika beliau bertanya kepada para ulama, beliau tulis jenis pertanyaannya seperti apa, dasar pengambilan keputusannya seperti apa, kemudian ditulis keputusan yang dia ambil itu seperti apa. Beliau tulis semuanya, kemudian beliau simpan dalam sebuah kotak. Hingga ketika beliau meninggal, beliau berwasiat kepada keluarganya, tolong ketika nanti aku meninggal, tolong kuburkan bersama jasadku kotak ini. Keluarganya tidak ada yang tahu ternyata isi kotaknya itu apa. Sehingga setelah beliau dikuburkan, karena ini adalah sebuah wasiat, dikuburkan pula kotak yang berisi pertanyaan beserta keputusannya itu. Tapi para ulama ini khawatir jangan-jangan ini isinya adalah harta. Dan itu tidak boleh kalau harta ikut dikuburkan, nanti bisa menimbulkan bid'ah dan mencontohkan bagi yang lain. Nanti kalau menguburkan jasad disandingkan dengan benda-benda yang kesukaannya gitu. Makanya setelah beliau dikuburkan ternyata kuburannya dibongkar kembali, dan setelah dibongkar baru dilihat ternyata isi kotak itu adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang pernah beliau ajukan.
kepada para ulama, kepada para ahli dalam mengambil setiap keputusan-keputusan untuk negaranya. Beliau berkata bahwa beliau berpesan kepada satu ulama bahwa ketika nanti aku ditanya oleh Allah bagaimana kepemimpinanku, aku ingin membawa bahwa aku ingin mengatakan kepada Allah bahwa setiap keputusan-keputusan yang aku ambil ini sudah aku tanyakan kepada para ulama dan inilah buktinya. Itu sangat menginspirasi ya dari cerita Sulaiman Al-Qanani ini. Dan Sulaiman Al-Qanani ini ternyata ternyata Sulaiman Al-Qanani ini mengedepankan adab sebelum menuntut ilmu. Kalau kalian pernah dengar ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa keutamaan orang yang mengamalkan adab sebelum atau saat menuntut ilmu adalah yang pertama, orang yang mengamalkan adab saat menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan untuk mencerna, untuk menuntut ilmu tersebut. Memudahkan dalam menuntut ilmu, memudahkan agar lebih gampang paham dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, barang siapa atau orang-orang yang mengamalkan adab saat menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan dia untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan adab saat menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan adab-adab atau keistimewaan, keutamaan ilmu-ilmu tersebut untuk dapat dia amalkan dan dia ajarkan kepada yang lainnya. Berarti begitu pentingnya kita, siapa saja yang ingin menuntut ilmu, mengedepankan adab dalam menuntut ilmu, mengedepankan beberapa hal yang bisa menunjang agar ilmu-ilmu yang kita pelajari mudah untuk kita pahami dan mudah untuk kita amalkan. Kemudian, apa saja adabnya? Adab dalam menuntut ilmu itu apa saja? Nah, ini akan kita bahas. Kurang lebih ada 8 poin. Jadi kalau yang penasaran, kemudian ingin segera diaplikasikan, dipraktekkan, harap ditulis. Nanti kita list bersama-sama. Poin-poin yang mana yang sudah kita amalkan dan poin-poin yang mana yang belum kita amalkan, sehingga bisa segera kita amalkan. Sehingga ilmu itu akan membawa kita pada kebaikan, menuju kita pada surga, itu akan kita raih bersama. Ini saya, biar tidak salah ya, saya buka break dulu. Lanjut apa gimana ini? ...20 menit lagi. Lanjut. Berhenti sebentar. Sebelum saya lanjutkan, kita sama-sama mendengarkan adzan dan menjawab adzan dulu. Di tempat kalian sudah adzan atau belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah.
Baiklah, menuntut ilmu itu butuh ilmu. Kembali lagi, saya ulas bahwa menuntut ilmu itu sangat mulia. Barang siapa memiliki ilmu, menuntut ilmu, maka ilmu akan menjaganya. Berbeda seperti harta, kita yang sibuk menjaganya. Kemudian adab dalam menuntut ilmu, barang siapa yang mengamalkan adab dalam menuntut ilmu, akan Allah mudahkan dalam setiap jalan menuntut ilmu dan akan Allah mudahkan dalam pengamalan ilmunya. Lalu adab dalam menuntut ilmu itu seperti apa? Baiklah, untuk poin yang pertama, hakikat tempat ilmu itu adalah hati. Maka ketika hati selalu dibersihkan dari berbagai macam penyakit hati, ilmu akan mudah masuk ke dalamnya. Hakikat tempat ilmu itu adalah hati, bukan hanya pada otak atau kepala. Ketika ilmu diletakkan pada kepala saja atau pada otak saja, maka yang terjadi akan besar kepala. Sombong, angkuh, mengaku paling benar, tidak mau mengakui kesalahan sendiri, tidak mau mengambil pendapat dari orang lain. Namun ketika ilmu diletakkan pada hati, maka yang ada adalah berbesar hati, tawadhu, tidak sombong. Kemudian apalagi? Mau mengakui kesalahannya sendiri, mau mengambil pendapat, atau ketika ada orang lain yang berbeda pendapat, tidak apa-apa. Mau menerimanya, toleran, dan sebagainya. Itu hakikat yang pertama. Ingat, ilmu itu letaknya di hati, bukan pada otak atau pada kepala saja. Kemudian yang kedua adalah mengikhlaskan niat. Ada hadis mengatakan bahwa innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Sehingga niat yang terbaik adalah dalam setiap aktivitas, dalam setiap menuntut ilmu, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menggapai ridhonya Allah. Bukan untuk disanjung oleh orang lain, bukan untuk membuktikan diri bahwa kita adalah yang paling benar atau yang paling pintar. Adab yang ketiga adalah mengumpulkan tekad untuk mempelajarinya, mengerahkan segala daya dan upaya untuk menuntut ilmu. Karena hal yang berharga mampu kita raih ketika kita melakukan hal-hal yang berharga. Ketika kita mengorbankan hal-hal yang berharga, maka sesuatu yang berharga itu akan mampu kita raih. Waktu adalah hal yang berharga, maka jangan disia-siakan. Setiap waktu yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk senantiasa belajar, muhasabah diri, mengevaluasi diri, memperbaiki diri, guna sebagai wujud dari menuntut ilmu. Kemudian, yang keempat adalah tawadhu. Kembali lagi, letak atau tempat ilmu sendiri itu adalah pada hati, bukan hanya pada kepala saja. Ketika ilmu diletakkan pada kepala saja, artinya
nanti hasilnya adalah besar kepala. Tetapi ketika ilmu diletakkan pada hati, hati akan menjadi tawadhu, semakin berpasrah kepada Allah. Kemudian nantinya ujung-ujungnya setiap ilmu yang kita pelajari, kita semakin mengagungkan Allah. Kita mempelajari matematika, sains, astronomi, geografi, sejarah, kita semakin mengakui bahwa setelah menghitung matematika sekian banyak angkanya, mengakui bahwa ternyata kita itu tidak ada apa-apanya, masih ada yang lebih besar. Ketika kita belajar sains, belajar anggota dalam tubuh kita yang Allah rancang sedemikian rupa, sangat teliti, sangat pas gitu ya. Ketika mau berkedip saja tidak usah pakai komando, tapi langsung berkedip. Semakin kita ingat lagi bahwa kita ini bukan apa-apa. Ketika Allah mencabut kenikmatan tidak bisa berkedip, bagaimana rasanya? Maka itu semakin mengingatkan kita kepada Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian poin yang kelima adalah menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Jadi kembali lagi bahwa segala sesuatu yang berharga akan kita rasakan berharganya ketika kita melakukan atau mengorbankan sesuatu yang kita punyai untuk mendapatkan sesuatu. Nah, jalan yang dilalui dalam menuntut ilmu adalah seharusnya jalan-jalan yang benar, seperti sifat kejujuran, kemudian sifat sabar, tawadhu, kemudian banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Untuk poin yang keenam adalah mempelajari ilmu dari tingkatan paling rendah berangsur bertambah pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Kita sudah memasuki sekolah menengah atas. Itu sudah sudah diatur oleh beberapa pakar pendidikan bahwa sekolah menengah atas itu jenis pelajarannya seperti apa saja, tingkat kesulitannya seperti apa saja, maka tidak ada waktu untuk kita mengeluhkan pelajaran A terlalu sulit, pelajaran B itu tugasnya banyak, pelajaran C itu praktek terus, itu tidak ada. Agar ilmu yang kita dapatkan dengan cara yang benar, kemudian melalui tahap-tahap yang benar, dilakukan dengan cara yang benar, sesuai jalan yang benar, maka ilmu tersebut akan menjadi penuntun bagi kita menuju pada kebaikan yang lainnya. Untuk poin yang ketujuh adalah memilih teman yang soleh dalam perjalanan menuntut ilmu. Kalau saya tidak salah itu pernah ikut kajian, kalau kita punya teman yang soleh itu nanti ketika di penghisapan gitu ya, ada teman soleh kita yang sudah sampai surga, tapi kita masih dalam masa-masa penghisapan itu, teman kita bisa mengadu pada Allah, ya Allah selamatkanlah temanku yang satu itu. Temanku yang satu itu adalah teman yang soleh, dia bareng dengan aku, misalnya ketika taklim, ketika belajar, dia adalah orang yang sering mengingatkan aku setiap Senin kita harus kajian, misalnya seperti itu, maka Allah bisa mengulurkan tangannya untuk meraih orang yang masih dihisab itu menuju pada surga. Itu. Nanti kalau salah redaksinya tolong dikoreksi lagi. Kemudian poin yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menghormati ahli ilmu, majelis ilmu, dan sumber ilmu. Menghormati ahli ilmu itu contohnya adalah menghormati guru-guru kita. Tidak selayaknya dan sepantasnya kita membandingkan antara guru yang satu dengan guru yang lain, merendahkan guru yang satu dengan guru yang lain. Karena itu adalah wujud dari adab dalam menuntut ilmu. Setiap guru itu punya kebijakan masing-masing dan punya style masing-masing dalam mengajar. Maka sudah sewajarnya kita sebagai penuntut ilmu, kitalah yang harus menyesuaikan model belajar guru tersebut. Begitu ya. Kemudian menghormati majelis ilmu atau tempat menuntut ilmu. Ini juga tidak kalah pentingnya.
semua sekolahan, semua tempat belajar baik formal maupun non formal yang sudah kita lalui, kita ambil manfaatnya, kita belajar di sana, kita menuntut ilmu di sana, sudah selayaknya kita hormati. Bukan kita istilahnya, bukan kita cemooh, bukan kita jelek-jelekkan. Itu bukan sifat atau itu bukan adab dari seorang penuntut ilmu yang baik. Dan yang terakhir adalah menghormati sumber ilmu. Contohnya seperti buku yang satu dan buku yang lainnya tentunya berbeda. Ada yang memiliki keunggulan dalam redaksinya, ada yang memiliki keunggulan dalam contoh soalnya, ada yang memiliki keunggulan dalam banyak lagi yang lainnya. Maka sebagai penuntut ilmu yang baik, tidak sewajarnya atau tidak boleh bagi kita untuk menghina, merendahkan sumber-sumber ilmu. Kalau ada sumber ilmu tergeletak di lantai, harapannya kita pungut untuk disimpan, jangan malah dibuang ke sampah. Gitu ya. Jadi kurang lebih 8 adab dalam menuntut ilmu. Mari kita list bersama, mana sih yang sudah kita aplikasikan, mana yang belum kita aplikasikan, agar segera kita aplikasikan. Sehingga keutamaan menuntut ilmu, kelak bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ada sebuah hadis yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Apa sih yang kita inginkan kalau bukan surga? Bukankah surga itu adalah iming-iming terbesar, ganjaran terbesar bagi orang-orang yang beriman? Maka bersama-sama mari kita amalkan, kita aplikasikan adab-adab dalam menuntut ilmu agar kemuliaan atau kemudahan dalam menuntut ilmu kita dapatkan. Kemudian sekali lagi, semoga ilmu yang sedikit ini yang Ibu sampaikan ini bisa menjadikan pengingat, terutama bagi Ibu sendiri. Walaupun Ibu sudah menjadi seorang guru, tentunya masih terus dan terus untuk belajar. Makanya pengajian sore hari ini bukan ditujukan untuk anak-anak 12 IPS 2 saja, tapi ditujukan juga untuk Bu Hima sebagai pembicara. Begitu. Ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan, semoga bisa dipahami. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak ada pertanyaan ya? Sepertinya tidak ada, Bu. Oh ya, bisa dipahami ya? Bisa, paham. Ya sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hima yang telah menyampaikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama kan kita sebagai pelajar. Dengan tema menuntut ilmu, pastinya apalagi materi yang disampaikan itu seperti adab-adab dalam menuntut ilmu, seperti dari yang pertama ada niat, tekad, sampai menghormati ahli ilmu, itu akan sangat menguntungkan bagi kita, berkah bagi kita, dan insya Allah kesuksesan berada di depan mata dengan jelas, tidak buram. Mungkin sekian pengajian hari ini, atau ada yang ingin ditambahkan? Oke, cukup, sepertinya tidak ada. Alhamdulillah, mari kita akhiri pengajian kelas pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, tolong jangan dimatikan dulu. Kita sesi foto bersama setelah ini ya. Untuk kamera kalian semuanya, silahkan dinyalakan untuk melaksanakan foto sesi bersama. Silahkan dinyalakan semuanya. Anak-anakku kelas 12 IPS 2. Tidak usah malu, silahkan dinyalakan kameranya. Ya, saya hitung 3 kali ya. Silahkan posisikan diri.
Dinyalakan dulu, ayo yang belum nyala, Cinta. Etik Winarsi. Cinta, Etik Winarsih, belum nyala. Desvita. Sofia. Sofia, ayo dinyalakan. Cinta, Sofia, Desvita, dan Etik Winarsih. Sudah, Bu. Ya, Etik yuk. Etik nyala. Laila. Oh, Laila hilang. Yuk rasa izin yuk, dinyalakan kabeh. Udah? Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi? Oke. Bentar ya. Yuk dinyalakan lagi. Cinta. Sebentar, Bu, ya. Ani, ya. Tetap nyala ya kameranya ya. Kontrol Save dulu. Udah? Oh ya. Ya, sesi foto bersamanya sudah selesai, nggih. Tadi Indah sudah menutup belum, nggih? Sudah ya? Sudah, oh ya. Terima kasih. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Silahkan Mbak Indah dipimpin. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika atubu ilaihi. Ya, terima kasih semuanya kepada siswaku kelas 12 IPS 2 dan lainnya. Ya, udah kunci Pak. Oke. Sudah ya. Baik. Ayo, suka.